Ini ajarannya lagi tentang 3 tipe manusia. Saya tidak tahu kalian ada tipe yang mana. Katanya Krishna, manusia itu ada 3 jenis. Ada manusia malas, ada manusia aktif, ada manusia cerdas. Manusia malas itu sifatnya lamban, ya kan? Bangun tidur, sudah melek, tidur lagi. Terus, ya kan? Kalau mau apa-apa, ntar aja, nanti aja. Skripsi, alah tenang aja, masih semester 7, masih separuh jatahnya. Mau, ya kan, jatahnya kan 14, jadi santai aja, besok aja, tenang aja. Pokoknya apa-apa selalu begitu. Manusia lamban. Yang lain sudah sampai mana, dia masih ada di mana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini, melanjutkan sesi kita bulan ini tentang manusia-manusia langit. Saya tidak tahu istilah manusia langit itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Yang jelas orang-orang besar yang berpengaruh dalam tradisi spiritualitas manusia. Malam ini kita ketemu Krishna. Beberapa kalangan aliran dalam Islam menyebutnya Nabi. Yang jelas-jelas menyebut Nabi, misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad secara eksplisit menyebut bahwa Krishna itu adalah salah seorang dari nabi-nabinya Allah yang dulu saya bilang jumlahnya sekitar 124.000. Dan sangat mungkin tokoh-tokoh langit yang kita omongkan ini beberapa di antaranya adalah nabi-nabi. Dan Krishna kalau ikut satu kelompok lagi yang tidak diakui oleh Islam sebagai bagian dari Islam dan mendirikan agama sendiri, Bahai. Bagi kelompok Bahai, Krishna ini juga nabi. Bahkan Krishna ini termasuk keturunannya masih punya garis genealogis yang nyambung sama Nabi Ibrahim. Kalau di wayang Jawa, Krishna itu kulitnya hitam dan punya kumis. Tidak ada jenggotnya tapi kumis. Yang suka nonton wayang. Oke. Krishna adalah avatarnya Wisnu. Avatar itu saya tidak tahu ilmumu apa tentang avatar. Bayanganmu kan itu avatar Eng itu atau ya gambarannya persis. Mungkin kalian nonton film Hollywood yang avatar itu, yang masuk kayak ke planet lain, dimensi lain.
Itu kan orangnya hanya masuk ke mesin, tapi semacam jiwanya masuk ke sosok yang jadi avatarnya. Ya, yang kalian suka nonton film barat, yang sosoknya biru-biru itu. Nah, mungkin inspirasinya dari Krishna yang warnanya biru. Jadi avatar itu semacam inkarnasi. Inkarnasi itu Wisnu masuk. Jadi Wisnu ini salah satu Trimurti yang dalam sejarah masuk ke banyak tokoh. Kalau orang Hindu percaya masuk sekitar 10. Krishna ini inkarnasi ke-8. Sebelum Krishna ke-7 ada Rama. Dalam cerita Ramayana sebelumnya ada pendeta Panglima Dasar yang tidak terkalahkan, namanya Parasurama, yang terkenal dengan senjata kapaknya. Nanti setelah Krishna, kalau bagi orang Hindu, Wisnu nitis lagi pada Buddha. Dan nanti setelah Buddha nitis lagi pada tokoh namanya Kalki. Beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa titisannya Wisnu itu setelah Krishna itu nitis pada Airlangga, Raja Kahuripan. Setelah nitis Airlangga, dia nitis pada Prabu Jayabaya Kediri. Setelah Jayabaya, dia nitis lagi pada Raja Malwapati, Angling Darmo. Dan yang terakhir, dia nitis pada Kertawardhana. Kertawardhana, salah seorang raja Majapahit yang waktu mudanya dikenal dengan nama Damarwulan. Kertawardhana itu, ya Damarwulan ceritanya menikahi Ratu Suhita. Dia yang bisa menaklukkan Minak Jinggo di Belambangan. Ya ceritanya panjang, kapan-kapan kita ngomong itu kalau masuk ke Jawa. Ya, ini petikan yang sangat dikenal. Setiap kali sesi kalau di sinetronnya Mahabharata itu opening, closing, dan dalam banyak momen kalimat ini selalu disebut. Kapanpun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Bharata, untuk menyelamatkan orang soleh dan menghukum orang jahat serta menegakkan kebenaran. Aku lahir dari zaman ke zaman. Ini kalimatnya Krishna pada Arjuna. Bandingkan ini dengan beberapa hadis mungkin yang bilang bahwa setiap sekian puluh sekali, sekian dekade sekali Allah akan menurunkan utusannya. Jadi di Bhagavad Gita juga di bab 4 disebut bahwa jangan khawatir, setiap kali ada kerusakan, kekacauan yang tidak teratasi oleh manusia sendiri, maka akan datang utusan. Itu kata-katanya Krishna. Jadi kalian gak harus terlalu galau. Kita kan percaya ada Imam Mahdi juga. Kita percaya besok Nabi Isa akan turun lagi mengalahkan Dajjal. Kita percaya banyak hal yang sifatnya mesianistik. Dan memang di banyak tradisi religius Mesias memang disebut akan datang. Jadi gak perlu galau, tapi juga gak perlu kejebak orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi Isa apa jadi Imam Mahdi. Kalau memang Nabi Isa beneran dan Imam Mahdi beneran, dunia akan mencatat sendiri, sejarah akan mengangkat mereka sendiri, tanpa harus butuh pengakuan-pengakuan, bayat-bayat yang tidak perlu, termasuk dengan Gavatar dan kawan-kawan. Beda ya Gavatar sama Avatar. Kalau Avatar itu inkarnasi Tuhan, kalau Gavatar itu adanya di TV-TV. Oke, kita lihat. Ini ajarannya lagi tentang 3 tipe manusia. Saya tidak tahu kalian ada tipe yang mana. Katanya Krishna, manusia itu ada 3 jenis. Ada manusia malas, ada manusia aktif, ada manusia cerdas. Manusia malas itu sifatnya lamban.
Ya kan? Bangun tidur, sudah melek, tidur lagi. Terus, ya kan? Kalau mau apa-apa, ntar aja, nanti aja. Skripsi, alah tenang aja, masih semester 7, masih separuh jatahnya. Mau, ya kan, jatahnya kan 14, jadi santai aja, besok aja, tenang aja. Pokoknya apa-apa selalu begitu. Manusia lamban. Yang lain sudah sampai mana, dia masih ada di mana. Jadi males. Ada manusia yang menggebu-gebu. Ya bahasanya aktif, tapi mungkin lebih tepat diartikan hiperaktif. Semangat pokoknya, tiap hari menggebu-gebu, pengen A, pengen B, pengen C, cita-citanya apa, keinginannya apa, tidak jelas. Pokoknya tiap hari berapi-api. Ada tipe manusia kedua. Jadi yang satu males, yang satu wah semangat. Yang ketiga ada manusia cerdas. Cerdas itu tidak sekedar pinter, tapi ngerti cara menggunakan kepinterannya. Cirinya biasanya jernih. Ada apa-apa dia mampu menganalisis. Katanya Krishna, orang yang lamban harus ditambah aktif, dan yang aktif harus ditambah cerdas. Dari situ manusia akan jadi manusia yang utuh, sempurna. Jadi jangan cuma cerdas, tapi harus aktif. Kalau cerdas saja, pinter saja, hanya teori, cuma debat di TV, paling banter hasilnya jadi komentator. Harus cerdas tapi aktif, bisa menjalankan. Ya kayak komentator sepak bola itu. Dia pinter kalau komentari, tapi main bola sendiri ya pontang-panting dia. Teorinya bagus, tapi prakteknya dia tidak bisa. Kalau ceramah ndaki-ndaki, ya, saudara, kita harus membereskan perasaan kita. Kalbu kita harus diwangun. Cuma ya prakteknya bodoh wae. Jangan tergoda oleh nafsu. Nafsu itu merusak. Kita harus lebih ngono, bariku rabi maneh. Oke, jadi tidak boleh hanya cerdas, harus aktif. Kaburo maktan kalau katanya Al-Quran, ngomong tok. Jangan ngomong tok, harus ada praksisnya, bukti konkretnya. Jadi, dan jangan aktif saja, juga harus reflektif, harus ditambah kejernihan. Jadi kalau kamu merasa dirimu malas, sekarang rajinlah, sekarang aktiflah. Dan kalau kamu merasa sudah aktif, cerdaslah. Kalau kamu sudah aktif dan cerdas, berarti kamu sukses jadi manusia. Itu kan? Nggak gampang jadi manusia itu. Kamu harus aktif dan cerdas. Kalau masih lamban, masih males, ya kamu belum jadi manusia yang benar. Ngapain Allah ngasih kamu akal, ngapain ngasih panca indera, ngapain ngasih kebebasan, wong kamu gunakan hanya untuk tidur dan nonton TV. Nggak ada gunanya. Ada banyak sekali kenikmatan Allah yang kamu dustakan. Katanya Ar-Rahman kan gitu, Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kamu dustakan itu maksudnya bukan disangkal, tapi ngapain Allah capek-capek ngasih kamu akal, capek-capek ngasih kamu hati, capek-capek macam-macam alatmu, imajinasi, intuisi, tidak pernah dipakai. Jadi manusia yang cerdas, manfaatkan semua itu untuk kehidupanmu sendiri, untuk praksis. Jadi 3 tipe manusia ini bagus untuk refleksi hidup kita. Kamu ada di level mana? Oke, nah ini terus di bagian selanjutnya Bhagavad Gita ada bab tentang jalan menuju Tuhan. Kalau di kita namanya suluk. Suluknya orang Hindu itu nanti disebut masing-masing 1 bab. Kalau di Bhagavad Gita, bahkan Karma Yoga ada 2 bab. Jadi kalau kamu ingin nyampe ke Tuhan, ada 4 jalur.
Yang pertama namanya jnana yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Kalau dalam bahasanya tasawuf, lewat jalur makrifat. Jadi kamu belajar, kamu ingin paham, kontemplasi, refleksi, muhasabah tentang Tuhan, itu bisa kamu nyampe Tuhan. Jadi jalan mikir itu namanya jnana yoga. Kemarin kita belajar tentang ketuhanan, kita mungkin merefleksikan janjane Tuhan itu apa, hakikatnya apa, siapa dia, dan seterusnya. Itu sebenarnya menempuh jnana yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Apa bisa, Pak? Bisa. Kalau pengetahuan itu tidak sekedar berhenti di pikiran dan di buku-buku, tapi masuk kayak tadi, masuk ke laku, berpengaruh dalam hidupmu. Kemarin kita belajar ontoteologi, kita belajar ateisme, kita belajar bukti adanya Tuhan, bukti tidak adanya Tuhan, dan seterusnya. Itu bisa jadi jnana yoga kalau itu adalah prosesmu sendiri untuk menemukan Tuhan. Tapi kalau hanya kamu hafalkan, kamu dengarkan rekamannya, slide-nya kamu pakai kapan-kapan kalau ada tugas dari dosen, tidak ada gunanya. Kemarin ada yang pamit ke saya, Pak, slide-nya tak pakai. Ya Pak, ada tugas dari dosen, ya wis pakein, tidak apa-apa. Wong itu saya bikin, begitu bikin selesai, tidak akan tak pakai lagi. Jadi kamu pakai aja kalau lagi butuh, asal bisa menjelaskan. Mulai ya kan, kuncinya kan di situ. Jangan sampai kamu pakai slide bagus-bagus tidak bisa jelaskan. Jadi pakai aja, rekamannya kamu pakai, kamu kutip jadi makalahmu, kamu transkrip terus jadi tulisan, tidak masalah. Pakai aja, terbitkan atas namamu, tidak harus menyebut namaku juga, tidak apa-apa. Pakai aja. Wong saya juga pengetahuan emangnya milikku sendiri kan, tidak. Saya dapatnya juga dari sumber sana, sumber sini, baca sana, baca sini. Jadi tetap bukan milikku, hanya titipan. Jadi pakai aja kalau mau kamu juga pakai. Ya kebetulan kamu dapatnya dari aku, kan gitu aja. Kemarin kan tak bilang, ya mungkin aku bukan tandon, bukan paralon, cuma keni aja, cuma nyambung ke dari sana tak sambung ke sehingga nyampe padamu pengetahuan itu. Jadi pakai aja sesuai kebutuhanmu, syukur-syukur manfaat. Jnana yoga, mengejar Tuhan lewat jalur pengetahuan. Ya kalau nggak bisa sedekah duit, sedekah pengetahuan kan juga lebih luar biasa. Tradisikan untuk memberi sedekah, dan sedekah itu jangan selalu diterjemahkan dompetmu ada uang berapa. Bahkan senyum aja kan sedekah, menyenangkan hati orang lain sedekah. Ada temenmu posting jelek tapi kamu kasih jempol, itu kan juga sedekah. Ya. Kadang-kadang kan ada postingan diulang-ulang, WA sana ada, WA sini ada. Tapi ya kamu nggak usah ngomong wis tahu, itu nggak enak. Kasihan yang anu, kasih jempol aja semua, nggak masalah. Itu kan juga sedekah. Oke, yang kedua bhakti yoga. Kalau bhakti yoga kebalikannya jnana yoga. Kalau jnana yoga pakai akal pikiran, bhakti yoga pakai hati. Kita cintai Tuhan tanpa syarat. Jadi kita dekati Dia lewat jalur cinta. Kita pasrahkan diri seutuhnya padanya. Kita ridhoi, dan kita usahakan Dia meridhoi kita. Bhakti yoga. Yang ketiga karma yoga. Kalau karma yoga ini semacam ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas kita persembahkan hanya untuk Allah, melayani kehendaknya. Itu namanya karma yoga. Lakukan tugasmu
Dan gak usah punya pamrih apa-apa, lakukan ikhlas karena Allah semuanya, itu namanya karma yoga. Dan yang terakhir, Raja Yoga. Raja Yoga ini yang biasanya dilakukan para sufi dengan uzlah, menarik diri dari dunia, meditasi, dan yang sejenisnya. Setiap orang harus menempuh jalan menuju Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamu perhatikanlah jalanmu, koreksilah hidupmu, temukan jati dirimu, biar kamu ngerti jalan yang pas untukmu apa. Kalau kamu sudah kenal, oh tipeku ini rodok suka mikir, Pak, suka baca buku, bukan tipe sufi yang main perasaan, yo ambillah jenane yoga. Kalau saya mikir agak susah, Pak, saya bisanya pokoknya diperintah apa ya tak jalankan. Ambil karma yoga. Saya orangnya main perasaan, Pak, agak sentimental, agak yo ambil bakti yoga. Sesuaikan dengan kondisimu. Atau wah saya tidak bisa, Pak, kalau masih banyak orang, masih kumpul-kumpul, masih banyak godaan, masih ada HP, masih ada itu, susah, Pak. Saya ingin uzlah, Pak, meditasi. Ya monggo, ambil Raja Yoga. Pahami dirimu, terus ambil jalurmu. Dari situ nanti ketemulah man arofa nafsahu, akhirnya bisa arofa robbahu. Jadi karaktermu sebenarnya apa sih? Karakter saya males ya, Pak, kayak tadi ya. Yo, berarti ya kuncinya jangan males dulu, kan, itu aja. Aktiflah dulu, terus kenali tipemu tipe apa. Terus pilih salah satu jalur itu. Mungkin ambil jalur pengetahuan, karena betapapun kalian sudah terpaksa jadi mahasiswa, baca buku, berhadapan dengan doktor dan profesor, berhadapan dengan perpustakaan, sebenarnya jalur paling mudah untuk kita ya jalur pengetahuan. Cuma pengetahuannya jangan kering, pengetahuan yang hanya kejernihan di kepala, tapi juga kejernihan hidup berdasarkan pengetahuan. Itulah dari 4 jalur itu orang akan mencapai pencerahannya sendiri-sendiri. Oke, itu namanya 4 yoga. Orang yang bisa melakukan 4 ini namanya yogi. Jadi kalau kamu ambil jenana yoga, berarti kamu seorang yogi. Nanti ada yoga universal. Yoga universal itu 4-4-nya. 4 jalur diambil sekaligus. Hanya orang tertentu yang bisa. Jadi yoga itu jangan selalu diartikan orang pakai baju meletot terus latihan senam apa kayak sekarang kan gitu yoga itu. Bukan itu. Jadi itu sebenarnya aktivitas untuk mendekatkan diri pada spiritualitas, pada Tuhan. Oke, kalau di Bhagavad Gita ada 4. Dari situ akan lahir kebahagiaan sejati. Apa sih kebahagiaan sejati itu? Siapapun engkau, apapun pekerjaanmu, yang terpenting adalah keyakinanmu pada Yang Maha Hadir. Berkaryalah dengan keyakinan itu. Bila engkau berkarya untuk memperoleh kenikmatan, ketahuilah bahwa tak ada kenikmatan yang abadi. Engkau pasti kecewa sendiri. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Jadi ini lanjutannya yang tadi. Kalau kalian sudah tenang jiwamu, pasrahkan hasil pada Yang Maha Hadir, maka dari situ kamu akan merasa bahagia yang sejati. Kamu akan tidak lagi bisa terombang-ambingkan oleh suka dan duka. Apakah itu suka, apakah itu duka, itu sudah ada skenario-nya dari Yang Maha Hadir yang ada di mana-mana, dari Wisnu yang Maha meliputi segalanya. Itu kebahagiaan sejati. Terus, oleh karena itu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas kalau bahasa Indonesianya lebih gampang diterjemahkan jadi tulus.
Cuma tulus, bukan untuk siapa-siapa, tulus hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Banyak cara untuk meraih kesempurnaan hidup, namun yang paling mudah adalah berkarya tanpa pamrih. Ini aku, katanya Krishna. Karena Krishna ini kan inkarnasinya Tuhan, jadi demi aku maksudnya ya demi Tuhan. Kalau hanya demi Tuhan saja, kamu akan cenderung lebih tenang. Jadilah pengabdi sejati dengan cara itu. Bersahabatlah dengan setiap orang, kasihilah setiap makhluk, jangan membenci siapapun dan apapun. Itu rumusnya ikhlas. Nggak boleh ada benci, yang boleh ada hanya cinta. Sama apapun, siapapun, bahkan kawan maupun musuhmu, kayak di Isa kemarin. Kenapa sih harus begitu? Ya karena semua adalah aku. Katanya Krishna, ingat aku ada di mana-mana. Dalam diri manusia ada hakikat ketuhanan. Itu kan nggak cuma di Islam saja, di Kristen saja, semua manusia juga begitu. Manusia hadir di alam semesta itu tidak cuma di negara Islam saja, di negaranya orang kafir, di Amerika, di Afrika, di Eropa juga begitu. Allah ada di mana-mana. Berarti di mana-mana ada Allah. Maka jangan membenci. Jangan-jangan ketika kamu membenci sesuatu itu kamu membenci yang ada di situ. Dan yang ada di situ itu Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Maka jangan gampang caci maki, menjelek-jelekan, menyesat-nyesatkan. Jangan-jangan kamu nabrak Tuhanmu sendiri, karena Allah kan ada di mana-mana. Dasar orang kafir, murtad, sesat, semua makian kebun binatang kamu arahkan ke dia. Itu bisa jadi masalah kalau yang bikin tersinggung. Siapa yang bikin? Allah. Dan Allah ada di situ loh, jangan salah. Jadi katanya Krishna, ingat loh, aku ada di mana-mana. Kamu merasa mencintaiku, jangan-jangan sebaliknya kamu sedang membenciku. Karena kamu membenci itu, tidak suka pada dia, nggak senang pada kelompok C, nggak senang pada grup C, nggak senang pada ini bisa jadi masalah. Katanya Allah, aku ada di mana-mana ini. Aku kan nggak hadir di hatimu saja, tapi juga di hati mereka. Mereka juga manusia. Kalau Al-Quran bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan nggak cuma untuk Nabi saja atau orang Islam saja. Semua manusia juga ada min ruhi. Maka hati-hati melecehkan orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, membenci orang. Karena aku ada di mana-mana. Nah itu pesannya Krishna. Terus kesempurnaan. Ini kalau dalam kajian tasawuf namanya insan kamil. Insan kamil versi Krishna. Saya tidak tahu, tidak populer ya istilah insan kamil menurut Krishna. Saya tidak tahu kalau kamu mengajukan proposal diterima apa enggak. Jadi katanya Krishna, kayak gimana sih manusia ideal itu? Yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan, tidak sombong, tidak terikat oleh dunia. Kalau ada orang yang kayak gini, dia punya karakter seorang manusia yang sempurna. Kalau HP-nya hilang, dia nggak stres luar biasa. Kalau komputernya rusak, dia nggak galau, biasa aja. Kalau pacarnya selingkuh, biasa aja, cuma nyari yang lain. Loh, itu namanya nggak terikat. Kalau kamu apa-apa galau, apa-apa sumpek, apa-apa stres, menunjukkan bahwa kamu masih sangat terikat oleh dunia. Jadi ciri manusia sempurna yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Yang kedua adalah ia yang memandang sama, suka dan duka dan semua pengalaman lain.
Dapat seneng, alhamdulillah. Dapat duka, alhamdulillah. Biasa saja. Hidup memang ada suka, ada duka. Itulah cirinya hidup di dunia. Jadi tidak kaget, tidak gampang galau, nggak gampang sumpek. Juga kalau seneng nggak loncat-loncat, nggak euforia. Suka duka itu biasa. Jadi orang sempurna itu justru orang yang stabil. Saya tidak tahu orang kayak gini mungkin tidak atas, tapi dia tenang. Yang selanjutnya adalah puas dengan apa yang diperolehnya sebagai hadiah dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapat, dianggapnya itu persembahan, hadiah dari Tuhan, dari Allah. Alhamdulillah dikasih rambut keriting. Alhamdulillah sekarang uangku tinggal 10.000. Alhamdulillah apa nah hidungku pesek. Alhamdulillah semester ini yang gak lulus banyak. Alhamdulillah. Iya kan, dia selalu puas. Semua persembahan dari Allah. Paling tidak itu menunjukkan bahwa ternyata Allah masih perhatian padamu. Jadi perhatian itu nggak selalu kan dikasih yang bagus-bagus, yang enak-enak. Orang tua yang peduli sama anaknya itu ya kadang ngukum, kadang gewer, kadang anaknya minta nggak dikasih. Justru menunjukkan orang tua yang peduli. Tapi orang tua yang sibuk, nggak sempat ngopeni anaknya, itu biasanya cenderung anaknya minta apa aja dikasih, udah tak kasih, bapak kerja gitu apa kasih, anaknya dicuekin. Jadi jangan-jangan orang yang seneng terus itu kamu harus curiga, jangan-jangan kamu sedang dicuekin oleh Allah. Maka ketika ada sumpek-sumpek dikit, ada galau-galau dikit, ada masalah dikit, terimalah itu sebagai persembahan dari Allah. Terima kasih ya Allah masih peduli padaku. Ini ya coba takut. Sumpek. Jangan khawatir, karena Allah sudah janji bahwa dia tidak akan ngasih ujian yang tidak kuat kamu tanggung, kecuali kamu cengeng. Kalau kamu cengeng itu kan janjinya ujiannya enteng, tapi kamu cengeng seolah-olah berat luar biasa. Hanya dapat nilai E1 aja seolah-olah duniamu runtuh, biasa aja lah. Temenmu nilai E-nya banyak, santai aja. Karena kamu galau, hanya nggak dapat pacar aja kamu puyeng. Ada yang sampai umur 40, 50 nggak dapat suami, nggak dapat istri juga santai-santai aja. Jadi kamu bukan orang yang paling malang di dunia ini. Yang lebih sumpek dari kamu banyak, ribuan, mungkin jutaan. Jadi tidak pantas kamu mengeluh dalam hal apapun. Terus pikirannya selalu terpusat padaku. Ini yang agak berat. Day to day, minute to minute, yang ada di pikiranmu hanya Tuhan, hanya Allah. Cirinya orang yang sempurna. Mau apa-apa, nyambungnya ke Allah. Mengalami apa, nyambungnya ke Allah. Tidak punya apa, nyambungnya ke Allah. Saya sebut Allah meskipun ini Krishna, biar nyambung sama hidupnya. Kalau Krishna kan sebutannya bukan Allah pasti. Itu yang saya sebut passing over. Dengan kayak gini sebenarnya ajaran-ajaran kayak gini di kita juga lengkap banyak. Cuma kayak tadi, karena kalau kamu ngaji cepet-cepetan, kalau ada ceramah agama kamu anggap deso. Kalau ada, ya kan, ada ceramah-ceramah itu kan kamu anggap tahu, kayak gitu, gak penting kan gitu. Maka perlu agak trik kita jalan-jalan ke agama yang lain, biar lebih seger lagi kalau besok kamu kembali ke agamamu sendiri. Kayak gini kalian baca Ihya Ulumuddin juga sudah banyak indikasi ke sana. Cuma kalau ngajinya tak ganti, besok kita ngaji Ihya Ulumuddin ya, kita bawa kitabnya, mesti lain-lain teko. Itu penyakit kita sebenarnya. Terus tidak menyakiti dan tidak membiarkan orang menyakiti. Unsur akhoka zaliman au mazluman. Jadi
manusia yang sempurna itu dia tidak akan menyakiti orang lain, juga tidak akan membiarkan ada perilaku sakit menyakiti. Dia akan turun tangan sesuai kapasitasnya, tidak akan diam saja, tidak akan cuek. Terus manusia sempurna itu bebas dari rasa takut, gelisah, dan amarah. Tidak perlu dijelaskan, kalian sudah ngerti. Terus dirinya terkendali, pikirannya jernih, menganggap sama kawan dan lawan, pujian dan makian. Dipuji tidak besar kepala, dicaci juga tidak mengkeret, biasa saja. Cirinya manusia yang sempurna, tidak nyari pujian, juga tidak gentar dengan cacian. Manusia hari ini biasanya yang dicari pujian, kalau ada yang kritik marah, tidak mau. Berarti belum termasuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu kawan atau lawan biasa saja, pujian dan makian juga biasa saja. Karena pujian juga sifatnya kan temporer. Kenikmatan, kesuksesan juga sifatnya temporer. Manusia itu kan kalau di dunia makin lama makin biasa, setelah biasa tidak enak. Kamu yang biasa nilai A, lama-lama dapat nilai A itu biasa, dan kadang-kadang lama-lama hambar, tidak seru. A terus ya, tidak kaget lagi, oh mesti A kan itu hambar rasanya. Nah yang E juga gitu, biasa aja dapat E. Pengalaman saya sejak semester 1 yo E terus biasa lah, tidak kaget. Ya kan, jadi yang bikin sumpah, bikin kaget, bikin galau kan permainan pikiran. Jadi standar sama loh, yang punya pacar cakep bu anggap seneng terus gitu, enggak. Ya awal baru nembak diterima seneng, nanti dapat 1-2 tahun biasa. Kadang-kadang malah nyari yang lain, karena lama-lama jadi hambar. Awalnya yang-yangan, lama-lama ya maki-makian. Awalnya sangat penuh pengertian, maaf ya aku terlambat, enggak apa-apa, aku baru sebentar kok datangnya lagi. Tapi nanti dapat 2 tahun kamu belum bilang maaf sudah disemprot. Jadi jangan terpengaruh yang gitu-gitu. Pujian, makian, kawan, lawan itu biasa saja. Anggap hidup ini biasa saja. Semuanya, yang istimewa hanya satu, Tuhan Allah. Itulah orang yang mencapai kesempurnaan. Sekarang tentang perasaan. Katanya Krishna, jadi ini dialog panjang sebelum perang. Jadi dialog panjang sebelum perang itu kan karena Arjuna ini pening dia. Begitu mau perang yang dihadapi kok saudara-saudaranya sendiri semua, sepupunya. Dia merasa alangkah jahatnya aku kalau bunuh mereka semua. Kayak kamu sekarang kan sedang bingung sendiri kan, mau melawan terorisme, tapi kok ya teroris itu saudaramu semua, muslim semua. Nah, ada baiknya sekarang kamu baca Krishna. Oh iya, kamu tidak boleh memerangi saudaramu yang teroris. Kan gayanya kayak Duryodhana dan kawan-kawan. Yang pertama katanya Krishna, ngapain sih kamu kok sumpah gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar? Katanya Krishna, suka duka itu hanyalah perasaan sesaat, disebabkan oleh panca indera sendiri ketika berhubungan dengan hal-hal lain di luar diri. Lampauilah perasaan tak langgeng itu, temukan kebenaran mutlak di balik segala pengalaman dan perasaan. Kebenaran abadi, langgeng dan tak termusnahkan. Segala yang di luar dirinya sesungguhnya tak ada, tak perlu kau risaukan. Apa sih yang bikin kita senang dan bikin kita susah? Itu biasanya kan semua yang di luar diri kita. Tadi mau berangkat misalnya kamu merasa pakai baju ini kok kelihatannya nyaman ya, enak, bagus. Begitu keluar ada orang, kamu kok pakai baju kayak gitu sih, tidak pantas ah. Kamu kan langsung down. Iya
ya? Pantas enggak ya? Loh, tadi mau kamu sudah seneng-seneng, sekarang kamu mengkeret lagi. Kenapa? Kamu dengarkan komentar orang lain. Kamu terpengaruh oleh yang di luar dirimu. Begitu kamu masuk ke sini dulu, kok semuanya pakai baju putih-putih, pakai kopiah, aku dewe yang kausan sama ini ya. Tadi berangkatnya aku ngepit ya begini habis ini. Nggak enak ya, udahlah nggak jadi aja. Kamu sendiri kan yang bikin gitu. Jadi kegelisahanmu, kegalauanmu itu karena pengaruh dari luar. Kalau kamu di kampung nggak punya pacar, jomblo malam minggu itu kok doai, nggak ada pengaruhnya. Tapi begitu kamu di sini, dulu kok temanku udah pacar kabeh, aku sendirian. Kamu kan terus gelisah, galau yang nggak jelas maunya apa. Gara-gara apa? Terpengaruh oleh sekelilingmu. Jadi kegelisahanmu, suka dukamu itu ternyata panca indera tertentunya ketika berhubungan dengan hal-hal di luar dirimu. Kamu gampang terpengaruh. Coba kamu cek ya nanti setelah pulang dari sini, kegalauanmu, masalahmu itu apa sih sebenarnya? Misalnya yang bikin kamu galau, nggak lulus-lulus. Kenapa kok kamu galau nggak lulus? Karena teman saya sudah banyak yang lulus, Pak. Nah, ya kan? Yang lain di luar dirimu ternyata. Karena temanmu banyak yang lulus, meskipun kamu masih semester 8, 9, 10, janjane kan jatahnya masih lumayan sampai 14. Cuma kamu galau gitu loh. Ada juga yang nyuantai sampai semester 14 juga santai aja. Kalau ditanya kenapa kok kamu nyantai? Katanya siapa, saya baca di mana, menurut Ustadz siapa, kuliah itu tidak penting, Pak. Yang penting kan cuma dapat ijazah. Ijazah bagi saya tidak penting. Itu kan pengaruh dari luar juga. Suka dukamu itu pengaruh dari luar. Dan pengaruh dari luar itu berubah-ubah. Nah, karena itu jangan mau dipengaruhi oleh yang berubah-ubah. Peganglah yang tidak berubah, yang benar-benar sejati, yang benar-benar ada. Siapa? Ya Tuhan, satu-satunya. Semua yang bukan Tuhan itu kan tidak ada. Kalau bahasanya para filsuf Muslim, hanya mungkinul wujud. Adanya tergantung yang pasti ada. Bahkan dirimu sendiri juga mungkin ada. Maka jangan mau kamu digelisahkan oleh yang sama-sama mungkin ada. Mungkin iya, mungkin tidak. Kamu akan terombang-ambing nanti karena nggak pasti. Satu-satunya yang harus kamu pegangi yang pasti ada, Tuhan. Makanya segala yang di luar dirinya sesungguhnya tidak ada. Kemarin ada, kemarin tidak ada, sekarang ada, besok nggak ada. Nah, hakikatnya memang dia nggak ada. Karena itu nggak perlu kau risaukan. Kamu sekarang gembira, besok sumpek. Begitu wisuda, alhamdulillah aku wisuda. Besok ditanya orang habis ini mau ngapain, sumpek lagi. Ya kan, gembiramu cuma sebentar, sekarang sumpek lagi. Kemarin sumpek nggak selesai-selesai, sekarang sumpek karena sudah selesai. Bukan itu nggak jelas. Ya, oke. Kemarin sumpek nyari uang, sekarang sumpek karena banyak uang. Kan kadang-kadang orang begitu, ngejar uang melupakan kesehatan, begitu dapat uang untuk berobat demi kesehatan. Bulat. Saya, ya kan, dulu pengen makan enak, nggak punya uang. Sekarang punya uang, nggak boleh makan enak karena penyakitnya macam-macam. Ya podo wae. Jadi segala yang di luar dirimu itu selalu berubah, tidak abadi, karena hakikatnya memang tidak ada. Tidak perlu terlalu risau, tidak perlu mudah takut, mudah diprovokasi, mudah diweden-wedeni, mudah kagum, mudah, kan ya itu. Hati-hati loh kamu ngerokok, umurmu setiap rokok itu berkurang sekian jam. Kamu terus takut luar biasa.
Akhirnya kamu galau gara-gara nggak boleh ngerokok, hidupmu kacau, hancur, skripsi nggak jadi, ya, macam-macam. Ya kan? Kemarin ngerokok itu kamu merasa bahagia sekali, sekarang wis ngerokok, sumpek, itu kan tidak enak. Jadi memang rokok ya nikmatilah rokokmu. Ngerokok kok sambil mikir ini jantung ini, aduh wae. Wis nek memang doa, kecuali kamu nggak ngerokok, teman-teman wis tetap ngerokok kok dadak sumpek, ya dinikmati aja. Siapa ngerti umurnya pendek beneran. Dinikmati hidupmu, hidup sekali kok sumpek. Jadi nggak perlu kau risaukan. Semua yang di luar dirimu itu tidak ada yang abadi. Jangan gampang terpengaruh oleh suka dan duka, pengaruh dari luar. Makanya di banyak motivator kan kamu disuruh positive thinking, mikirnya yang positif aja. Kalau kamu naik motor di belakang dibeli tin gitu ya, dianggap aja ini sayang padaku, maunya nyopo aku, jangan-jangan enggak apa-apa tuh, daripada mau nyelip kan gitu. Kamu lagi lampu merah terus di belakangmu ngebel begitu jutit, kawan biasanya kan ngebel itu belakang tin ini. Kamu biasanya nesu toh, kurang ajar, baru hijau aja sudah ngebel. Karena kamu membacanya dia nyusu kamu. Coba membacanya diganti. Begitu bel tin, oh alhamdulillah diingetin, iya sudah hijau, terima kasih, terus jalan. Tidak jadi marah kan? Tapi karena kamu membacanya beda, ya akhirnya caramu menyikapinya juga beda. Jadi tidak usah gampang terpengaruh. Apalagi hari ini kan, tiap hari kamu WA, Facebook, berita itu kan tidak pernah berhenti, macam-macam. Teroris itu kemarin kamu kaget terus maki-maki teroris. Sekarang ada berita-berita banyak hal mencurigakan, jangan-jangan settingan. Tapi pikiranmu diombang-ambing terus ke utara ke selatan. Emangnya ngapain kamu tidak ikut mikir itu segala? Dinikmati saja. Segala yang di luar Tuhan tidak ada yang pasti memang. Dan kamu nggak perlu galau, nggak perlu risau. Itu suka dan duka.